Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 4 kita akan buat manajemen user atau roles permission. User yang kita buat di sini tingkatannya ada dua, ya, dua level, ada admin sama user biasa. Kalau admin bisa mengakses semuanya, semua data, semua mulai dari master sampai transaksi, menunya ya munculnya di webnya. Kalau user itu biasanya cuma bisa mengakses transaksi aja. Di sini kita buat roles permissionnya dulu. Ini sudah selesai ya, sudah komplit, sukses. Lalu yang kedua, ini perintahnya agak panjang. PHP Artisan Vendor Publish. Nah, ini kan dia ke bawah ya, karena dia ke enter gitu otomatis. Ini kita backspace aja. Nah, jadi satu baris. Di sini menggunakan providernya Spati untuk permissionnya ya, biar ada permission service providernya. Sudah komplit. Selanjutnya, di sini diminta PHP Artisan Migrate untuk membuat ini nih, tabel permission. Oke, sudah selesai. Lalu di sininya permission berarti ada ya. Nah, ini udah ada permission. Sudah ada tabel roles juga, model has roles. Selanjutnya di sini di folder config ada file app.php, kita tambahkan Spati permissionnya. Tambahkan kelas Spati permissionnya. Di sini di app, oh ini di config ya, di config ada file app. Ini tadi di config filenya app.php. Kita menambahkan, di sini kan dibilangnya kelasnya masukkan kode berikut pada bagian atas atau bawah. Di sini kan provider ya, provider Spati. Jadi kita carinya yang bagian provider. Nah, ini kan alias. Di sini providers, berarti kita masukkan di sini aja. Disimpan. Kalau sudah, kita di sini akan menambahkan ke dalam model user. Kita menambahkan di sini ada trade has roles, sama di bagian sini juga ditambahkan use has roles. Kita close, kita buka di sini user. Di sini ditambahkan permission trades has role. Di sini berarti ya. Lalu yang di sini kita tambahkan use has roles. Kita tambahkan di sini kelasnya. Kalau sudah, kita akan buat role seeder. Di sini kan udah ada tabel roles ya. Nah, kita mau isi datanya. Kita mau isi datanya di sini pakai kita bikin seeder dulu. Kita buat dulu. Nah, seedernya sudah create successfully. Kita cek di folder
database. Ada sheets. Nah, ini ada role seeder. Ini ya. Lalu di sini kita tambahkan kelas role-nya. Kelas role-nya di sini yang kita tambahkan. Kelas role ditambahkan di bawah seeder. Yang ini, baris keempat. Sudah kita tambahkan kelas role-nya. Lalu di bagian run kita ketik ini. Jadi nanti kita mau isi di dalam tabel role. Jadi kan ini kan nyambungnya ke model role ya. Model role ini nyambung ke tabel roles yang ini. Jadi nanti yang diisi datanya adalah jadi dari model role yang terhubung ke tabel role, kita akan create, maksudnya masukkan datanya yaitu ada yang name-nya kita isi admin, guard name-nya kita isi web. Lalu yang kedua, ini sebenarnya sih role-nya ya kita bikin role ya. Role tadi kan yang dibikin adalah admin dan juga user. Kita buat dulu di bagian run. Role, create, buka kurung, otomatis kanan kiri, kurung siku, otomatis kanan kiri, enter, kutip, name. Pada field name, kita isikan data, yaitu admin, koma. Pada field guard name, kita isikan data web. Di akhirnya, di sini di bawahnya kita tambahkan titik, koma. Lalu karena bawahnya ini sama isinya, jadi kita copy aja ya. Name-nya user. Selebihnya sama. Cuma diganti name-nya aja. Kalau sudah disimpan, lalu di sini setelah membuat user role ya tadi peran untuk usernya, di sini ada admin dan juga user. Selanjutnya kita akan membuat user seeder. Jadi kan di sini kita udah ada tabel user. Ini ya, udah ada tabel user. Karena sebelumnya udah pernah register, jadi ada datanya seperti ini. Passwordnya seperti ini karena kan saya passwordnya adalah password, tapi karena di enkripsi jadinya tampilannya seperti ini ya. Jadi orang nggak ada yang tahu password kita tuh apa. Nah, di sini kita akan buat user seeder. PHP artisan make seeder user seeder. Ini saya pencet tombol panah ke atas. Jadinya user ya. Otomatis muncul user seedernya. Nah, di sini user seedernya nih sama ya, ada di sheet user seedernya. Nah, ini saya bikin entah udah berapa kali project yang saya ulang-ulang, itu bermasalahnya kalau nggak salah cuma di sini. Ini app-nya, kalau nggak salah sih hurufnya huruf besar A-nya. Soalnya saya errornya di situ aja sih. Kita cek mana ya. Oh, ini sudah sampai akhir ya. Jadi saya ngikutin itu kalau nggak salah bermasalahnya ya di situ tadi. App-nya A-nya kecil. Yang ini. Kita cek. Ini juga A-nya kecil. Pokoknya saya coba tuh nggak bisa-bisa. Jadi dibilangnya user tuh tidak ditemukan. Kelas atau model usernya itu tidak ditemukan. Saya cek dari ini kan filenya user seeder ya. File user seeder.
Saya cek dari yang tahun lalu saya buat, karena yang tahun lalu nggak ada masalah. Tahun lalu yang ini, user seeder-nya itu F-nya, A-nya besar. Itu, jadi saya ngikutin yang ini aja ya, F-nya, A-nya besar. Karena saya error beberapa kali sih di situ. Sampai mengulang-ulang project-nya. Tadi, saya buka dulu deh. Tadi user seeder-nya udah dibuka ya? Ini ya user seeder-nya ya. User seeder, saya tambahkan di sini. Jadi kita menambahkan model user yang ada di folder app. Jadi kita menambahkan model user yang ada di folder app. Di sini app-nya memang huruf kecil semua ya. Cuma saya sih ngaruhnya ya di situ, errornya di bagian ini kalau huruf kecil tuh dia dibilangnya tidak ditemukan si usernya. Karena ternyata salahnya adalah di sini. Itu mudah-mudahan yang ini bisa kita coba dulu aja. Lalu di function run kita menambahkan ini. Jadi kita buat variabel namanya admin, di mana untuk membuat data adminnya itu kita akan memanggil model user yang terhubung ke tabel user, kita create, masukkan datanya pada field name diisi admin, pada field email diisi admin @test.com, passwordnya adalah password tapi dienkripsi. Jadi nanti sebenarnya hasilnya sama aja kayak gini. Lalu yang kedua kita buat, di sini adminnya kita assign role admin, kalau yang sebelumnya kan ini nggak ada role-nya ya. Kalau di sini sih dibilangnya adminnya di-assign role-nya sebagai admin, sedangkan usernya di-assign-nya sebagai user. Jadi diberikan tugasnya sebagai perannya user. Admin sama usernya sama-sama password ya, cuma beda di emailnya aja. Passwordnya password, bedanya di user@test.com, admin@test.com. Ini kita masukkan. Kita coba ke function run. Kalau sudah disimpan, lalu di sini kita buka kelas database seeder yang memang sudah ada dari sananya. Ini saya close dulu. Ini saya close. Ada kelas database seeder di database sheets. Di sini ada database seeder. Di sini kan sudah ada ya. Seperti ini. Berarti kita tambahkan 2 di bawahnya, yaitu yang ini. Jadi kita memanggil kelas role seeder dan juga user seedernya. Lalu di sini diminta PHP Artisan DB Sheet. Nah, ini jadi permasalahan juga. Jadi pas saya nyoba-nyoba berulang kali, itu kan katanya kalau misalkan ini nggak bisa, saya PHP Artisan Migrate yang ini. Pada saat saya yang ini ada error, saya coba yang ini. Nah, pada saat saya coba yang ini, ternyata semua tabel yang udah saya buat itu terhapus. Jadi kayak dia benar-benar ngebersihin, nge-refresh ulang, jadi tabelnya cuma yang ada otomatis dari si Laravelnya yang dibuat, dari project-nya. Jadi yang udah kita buat sebanyak berapa tabel itu ya. Ini itu tuh hilang. Jadi adanya tabel-tabel default aja kayak failed jobs, migration, model hash role, password dan lain sebagainya. Pokoknya yang kita manual buat itu tuh hilang. Jadi kalau bisa kita coba yang ini dulu aja ya. Jadi jangan yang ini, jangan coba yang ini. Cobanya yang ini aja. Seharusnya sih kalau berhasil tampilnya seperti ini ya. Saya nggak tahu. Soalnya saya udah berapa kali error. Kita coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Nah, sukses ya. Ini sudah berhasil. Terisi datanya kita cek dulu dari role seeder kan tadi kita nambahin 2 role ya, yaitu user dan admin. Kita cek di tabel roles. Nah, ID 1 namanya adalah admin, guard name-nya web ya seperti yang tadi, dan yang kedua adalah user dan di sini guard name-nya juga web. Ini mungkin lebih lebih nyambungnya ke sini ya. Pokoknya intinya role-nya ada 2, admin dan juga user. Selanjutnya, tadi kan kita ngisi data,
Di user ya, user seeder. User seeder kita ngisi data berarti di sini, user. Nah, ini ada, jadi ID yang kedua, ini kan yang pertama kita udah buat ya, buat sendiri di register melalui menu register. Kalau yang ini tadi hasil penambahan datanya, yaitu admin dan juga user. Di sini password-nya intinya semuanya password ya, tapi dienkripsi. Lalu, di sini ada, model hash role. Model hash role ini yang ini, model hash role, jadi role ID 1, kalau role ID-nya 1, di sini sebentar. Model ID 2, kita cek dulu. Intinya nyambungnya ke app garis miring backslash user ya. Ada role ID 1 sama 2. Kita cek, ini model ID-nya 2 sama 2 ya. Kalau di sini sih model ID-nya 1 sama 1. Nanti kita coba login aja dulu. Di sini model hash role adalah relasi ya, relasi yang ada pada Laravel. Jadi sebenarnya sih nyambung seingat saya. Bentar, ini 1 2, ini 2 2. Kalau dia 2 berarti model. Oh, bukan yang ini. Guard name. Ini 2 sama 3, saya lupa nih. Nanti kita lanjut aja deh dulu deh. Intinya masuk, udah masuk semua ya datanya. Kalaupun misalkan nanti di sini mau dijadikan angka 1, berarti ya tinggal kita edit aja ya. Di mana tadi? Di tabel ini ya. Ini. Kan kita bisa edit ya. Kita bisa edit di sini isinya nanti kita ganti jadi angka 1. Nah, ini udah admin dia. Udah admin, coba kita ke sini. Nah, udah user. Berarti sebenarnya udah bener ya. Ini intinya 1 itu admin, yang ini berarti dia user, role ID-nya. Lalu di sini pengaturan role-nya untuk redirect ketika login. Kita bikin root access-nya sesuai role-nya masing-masing. Kayaknya sih ini kalau misalkan kita, ya itu tadi menunya ada 2 gitu. Jadi kalau misalkan admin yang login berarti bisa akses semua menu. Kalau user yang login berarti cuma akses sebagian menunya. Itu. Di sini kita register terlebih dahulu middleware-nya dari Spati Laravel Permission untuk melindungi root berdasarkan role-nya. Soalnya kalau misalkan nggak dikasih role, berarti semua user kita buat melalui register itu tuh otomatis ya bisa ngakses semua menu. Jadi kayak admin aja gitu. Di sini folder app, terus ke http, terus kernel.php. Di sini di app, lalu folder http, ada kernel.php. Ini saya close dulu. Di sini yang di kernelnya cari fungsi protected root middleware. Kita cari yang role ini ya. Protected root middleware. Jadi nanti kita kita menambahkan script ini 3 baris ke dalam protected root middleware. Taruh di paling bawah. Kita cari protected middleware yang ada ini ya.
Ini berarti ada out-nya sampai yang terakhirnya adalah verified. Nah, ini benar ya. Ini ada out, ada verified, yang terakhir kita tambahkan yang ini. Kita tambahkan 3 kelas. Di paling bawah. Oh, ini dia ke bawah ya. Saya backspace deh. Jadi titik dua kelas ya. Nah, sama kayak gini. Kalau udah saya save. Lalu di sini kemudian kita buat middleware untuk membatasi akses login antara admin dengan user. Yang kita buka adalah file layout.blade.php. Ini saya close. Lalu ke layout.blade.php itu di resource views ya. layout.blade.php. Di sini dibilangnya kita tambahkan role admin sama pernyataan habis itu end role-nya. Di sini end role, ada role admin. Oh, di sini ada nih. Baris 51 sampai 67. Nah, ini kayaknya agak beda-beda. Kita cek dulu. Baris 51 yang ini kan menu ya. Seperti yang saya bilang ya tadi, kalau misalkan admin sama user itu yang membedakan adalah bagian menunya yang bisa dia akses. Di sini kelas nav item adanya di kelas nav item ada di sini sih. Kelas nav item adanya di 47 kalau saya ya. Di 47 kita cek dari file saya yang terdahulu aja ya, saya takut salah. Mana ya? Nah, ini. Benar ya, di sini jadinya di yang pertama ada nav item. Ini kalau dicek mana? Nav item pages collapse menu berarti di baris 46 dia. Terus ada nav item berarti di enter. Yang ini nav item di enter ditambahkan role admin seperti yang di sini. Role admin kita tambahkan. Jadi yang bisa mengakses itu hanyalah adminnya. Jadi saya di sini naruh di 48 ya. Beda-beda tergantung kayaknya sih kalian sama aja sama saya nih. Pokoknya intinya di sini saya naruhnya di 48. Di sini kan admin, role admin, pernyataannya apa, di bagian bawahnya kayaknya masih sama, nggak ada perubahan. Di sini kita lihat, bawahnya kan kelas Navlink Collapse ya. Nah, sama kan, kelas Navlink Collapse sampai menu utama. Terus di sini, ini menu utama 1, di sini ada submenu 1, 2, 3, 4, div, /div, di sini tambahkan enroll. Di sini dibilangnya sih di baris 67. Kita cek dulu. Tadi submenunya dia cuma ada 4 ya, di sini saya ada 5, /div, lalu di bawahnya bahkan enroll. Berarti role yang di sini hanya bisa diakses sama admin aja. Kita cek lagi di sini. Ini menunya saya udah jadi. Menunya ada banyak, pokoknya /div, enroll. Kalau sudah, di sini, nah ini ya, menu utama 1 hanya bisa diakses oleh admin. Kalau user biasa tidak bisa mengaksesnya. Di save terus nanti dijalankan. Kalau login sebagai admin berarti bisa semuanya. Kalau misalkan user berarti cuma langsung ada menu 2, menu 3, menu 4. Enggak dari menu satunya.
Di sini kita coba dulu aja deh. Tadi kalau user, biasa, ini kan ada user ya tadi ya. Kalau admin berarti loginnya ini, password-nya password. Password-nya password. Nah, ini ada menu 1, menu 2, menu 3, sama menu 4. Udah ada ya, ini sebagai admin. Nah, kita coba login sebagai user biasa. Password-nya juga password. Nah, ini cuma bisa mengakses menu 2, 3, dan 4. Jadi yang satunya hanya bisa oleh admin. Ini sebagai user ya. Saya log out. Di sini selanjutnya, ya intinya untuk login dan juga permission-nya di Laravel-nya sudah ada ya. Tinggal kita gunakan. Lalu di sini untuk menambahkan role otomatis terhadap akses user, kita bisa menambahkan fungsi pada file register. Kalau ini kayaknya sih pada saat login kayaknya dijadiin user semua. Kecuali yang pertama kali membuat, itu kan tadi kita di awal itu, kalau kita bikin nggak ada role-nya ya, berarti kan otomatis jadi admin. Kalau ini sekarang di bagian registernya kita batasin, jadi semuanya adalah user. Kita coba dulu di, register controller, adanya di folder app, http controllers out. Kita coba ke ini, kita close dulu. Sini app, http controllers out, out terus dia register ya, register controllernya. Di sini di bagian function create array data, kita tambahkan ini. Jadi entah menambahkan atau mengedit ya, kita cek dulu. Oh yang ini ya? Nah kan tadinya cuma begini doang nih, berarti ini kita ganti, dari sini ya, yang ini isinya saya save. Di sini kita menambahkan yang baru misalnya ya, otomatis dia jadi, dia menambahkan mana nih? Kita coba. Nih, kan ini kita nambahkan user baru ya, namanya Hana dengan emailnya yang ini. Kita coba ya. Kita register, namanya tadi Hana, emailnya ini, passwordnya berarti password ya. Di sini nggak ada keterangannya, passwordnya berarti kita bikin password aja. Kita register. Nah, si Hana ini kan kalau register dia otomatis login ya. Nah, dia otomatis jadi user biasa. Jadi bukan admin. Itu di sini kita, nih user keempat itu Hana. Kita cek di, model hash roles ya. Nah, di sini yang user keempat itu adalah user biasa. Itu. Nah, ini user, yang pokoknya yang satu dia adalah admin.
gitu ya. Jadi intinya ke sananya, intinya kalau misalnya kita setiap register user baru itu otomatis akan menjadi user, bukan menjadi admin. Karena kan admin juga nggak banyak-banyak ya, di dalam web tuh paling cuma satu. Oke, selesai untuk pertemuan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.